Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita masuk ke malam yang kedua dari bulan Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Dengan harapan mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad besok pada yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang iktikaf, yang mana iktikaf ini sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih pada bulan Ramadan yang mulia seperti sekarang ini. Ada beberapa riwayat hadis yang saya ambil dari kitab Ithafu Ahlil Islam bi Khususiyatis Syiyam, karya dari Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana saya baca. Wa an Aisyah radhiyallahu anha man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah iktikaf karena iman dan karena Allah, ikhlas karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam At-Tabrani juga meriwayatkan Anil Hasan bin Ali, iktikafu asrin fi Ramadan kahajjataini wa umrataini. Iktikaf 10 hari di bulan Ramadan maka pahalanya seperti ibadah haji 2 kali dan ibadah umrah 2 kali. Dua hadis ini saya kira cukup sebagai dasar bahwa ibadah iktikaf ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terus sekarang apa iktikaf itu? Maka iktikaf secara bahasa itu adalah al-habsu wal muksu. Artinya adalah menahan dan berdiam. Itu secara bahasa. Adapun iktikaf secara syariat atau syar'an, al-muksu fil masjidi bi syurutin mahsusatin wa maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi 'ala Allahi wa jam'iyyatuhu alaihi wal fikru fi tahsili mardatihi wa ma yuqarribu minhu hatta la yasiru annahu illa billah. Artinya iktikaf secara syariat adalah berdiam di masjid dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun maksudnya atau ruhnya adalah uquful qalbi 'ala Allah, adalah menghubungkan hati kepada Allah, dan seluruhnya pikiran kita berpikir bagaimana agar menghasilkan ridha dan bagaimana agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sampai dalam kitab ini juga disebutkan bahwa puncaknya iktikaf adalah
qat'ul alaik minal khalaik wal ittisalu bi khidmatil khaliq wal inqita'u ilaihi bil kulliyah. Adalah puncaknya iktikaf adalah memutus hubungan dengan makhluk atau memutus hubungan dari makhluk dan menyambungkan khidmah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa keterangan tentang iktikaf itu ya, harus di masjid. Kenapa harus di masjid? Dalam keterangan ini disampaikan waktu swabil masjidi li'alla tutraku bihi al-jum'atu wal jamaah. Kenapa dikhususkan di masjid? Karena supaya tidak meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Karena menyepi atau berkhulwat ya, berkhulwat itu yang dibenarkan secara syariat adalah iktikaf ya, khususnya di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir. Adapun waktu iktikaf itu sebenarnya tidak terikat dengan bulan Ramadan. Kapan saja kita berada di dalam masjid walaupun sebentar, seperti halnya selama atau seperti kita melaksanakan sholat 2 rakaat, misalkan berdiam diri di masjid, kita niati untuk beriktikaf walaupun bukan bulan Ramadan. Pahala tetap kita dapatkan meskipun bukan di bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan iktikaf ini sangat dianjurkan, karena ada beberapa hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah melaksanakan iktikaf di 10 awal bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan juga al-asrul awsat, 10 pertengahan bulan Ramadan. Dan yang paling kita kenal, yang paling kita ketahui adalah ashrul awakhir dari bulan Ramadan. Kenapa ashrul awakhir di bulan Ramadan? Karena ada beberapa rangkaian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni a'takiful asrul awal altamisu hadhil lailah, yakni lailatul qadar. Summa a'takifu asrul awsat, summa ataitu fakila li innaha fi ashril awakhir. Faman i'takafa ma'i falya'takif fil ashril awakhir. Nah ini, barang siapa yang ingin beriktikaf denganku, kata Rasulullah, falya'takif fil asril awakhir, maka beriktikaflah di 10 terakhir. Monggo, kita mau beriktikaf di waktu yang mana? Boleh di awal 10 bulan Ramadan, di pertengahan, di 10 pertengahan bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa 10 terakhir bulan Ramadan? Karena ada kaitan dengan hadis Rasulullah yang lain, yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk taharrau fil asril awakhir. Untuk apa? Untuk menjemput Lailatul Qadar. Tentu kita tidak bisa memilih sendiri kapan waktunya Lailatul Qadar. Artinya kita harus menunggu atau memperhatikan kapan Allah menurunkan Lailatul Qadar, sekiranya kita di sana sudah atau sedang beribadah kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah, sedang membaca Al-Quran, sedang melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain di dalam masjid. Maka itu harapannya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu lebih afdal atau lebih baik daripada 1000 bulan. Para pemirsa yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan iktikaf. Maka akhir dari
apa yang saya sampaikan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberkahi di bulan Ramadan dan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, itu semata-mata dari kebodohan kami, dari kebodohan saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.